Shalom Tiberias. Kami mengucapkan selamat hari Natal bagi setiap Bapak Ibu Jemaat Tuhan Gereja Tiberias. Kita percaya di hari Natal ini, kita yang datang menyembah, yang datang memuji, datang dengan hati yang bersyukur. Kita percaya kita pulang, terima kemenangan, terima jawaban doa, terima pemulihan. Janji Tuhan dinyatakan bagi kita yang percaya, amin. Beri tepuk tangan, lebih dahsyat lagi bagi Tuhan Yesus yang mau lahir bagi setiap Bapak Ibu dan saya. Sama-sama kita boleh satukan hati kita Bapak Ibu. Bapak Ibu yang beribadah di tempat ini maupun Bapak Ibu yang beribadah via live streaming, mari sama-sama satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur di hari Natal ini kami kembali datang memuji, menyembah, mengucap syukur buat kasih-Nya Tuhan Yesus, bahwa Engkau yang telah lahir bagi setiap kami, menyelamatkan setiap kami, memberikan tubuh dan darah-Mu bagi setiap kami. Maka ini iman percaya kami di hari Natal ini Tuhan, kami yang datang beribadah, kami yang melekat sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan tinggal dalam setiap kami tinggal dalam Tuhan. Maka doa kami percaya, kami pulang terima jawaban doa, kami pulang terima kelepasan, kami pulang terima kemenangan, kami pulang terima berkat dalam nama Tuhan Yesus. Sukacita Natal melimpah bagi setiap kami, sukacita Natal terjadi bagi setiap keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami ucap berkat buat gereja kami, Gereja Tiberias. Kami ucap berkat buat gembala kami, Ibu Pendeta Darmiati Pariaji. Disayang Tuhan, dipakai Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah kami Tuhan di tempat ini, di hari Natal ini, dari awal, pertengahan, bahkan hingga akhirnya, dalam satu nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang bersyukur, Bapak Ibu yang disayang sama Tuhan, Gereja Tiberias, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan buat kasih kebaikan Tuhan Yesus. Kita berikan tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Allah kita. Dia Yesus yang mengasihi setiap Bapak Ibu. Dia Yesus yang berikan tubuh dan darahnya. Sebab itu kami bersyukur, sebab itu kami percaya. Bersama-sama panggil namanya dengan iman, kita katakan Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Angkat tangan Bapak Ibu. Sembah dan puji nuhita tamu, sembah dan puji nuhita tamu, sembah dan puji nuhita. Dengan iman katakan Yesus Tuhan adalah Raja. Beri tepuk tangan bagi Raja segala Raja yang mau lahir bagi setiap Bapak Ibu. Mari bersama-sama Gereja Tiberias panggil nama Tuhan Yesus dengan iman. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, ditinggikan
Bapak Ibu jemaat Tuhan, angkat kedua tangan, sembah Tuhan, sembah dan puji untuk kita tamu Yesus Tuhan. Mari sembah, tinggikan Tuhan Yesus, sembah dan puji untuk kita tamu, sembah dan puji untuk kita tamu, sembah dan puji untuk kita tamu Yesus Tuhan. Kita beri tepuk tangan bagi Raja segala Raja. Kami bersyukur Tuhan, kami agungkan nama-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Sebab itu kami menyatakan, kami mau meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Kita beri tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Sembah dan puji untuk kita tamu, sembah dan puji untuk kita tamu, sembah dan puji. Haleluya. Sekali lagi Tiberias, bersama-sama. Sembah dan puji untuk kita tamu, sembah dan puji untuk kita tamu. Segala syukur bagi Tuhan. Amin. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Beri tepuk tangan, beri pujian syukur. Oh Tuhan, bagi Raja segala Raja, kami bersyukur, kami mengagungkan Tuhan. Mulia selamanya perbuatan-Mu dahsyat Tuhan. Oh Yesus, ajaib Engkau Tuhan. Glory bagi-Mu, segala pujian, segala pengagungan. Yesus, haleluya. Syukur bagi-Mu, kami bersyukur. Tuhan, diagungkan, ditinggikan selamanya, selamanya. Haleluya. Bersama-sama mari angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Ini hari Natal, ini hari yang ajaib saudara, kita ingat kebaikan Tuhan. Biar dengan segenap hati pujian yang terbaik, kita boleh mengagungkan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat yang telah lahir. Angkat tanganmu, sama-sama Gereja Tiberias, kita dengan puji. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. We glorify and magnify. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh
Tuhan Yesus. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Oh God, oh God, I worship you. Oh God, amen. I worship you. Be glorified and magnified on your name, Jesus. Oh God, I worship you. Oh God, oh God, I worship you. Dengan yang terbaik Tuhan sembah. Di hari Natal ini kami menyembah Tuhan Yesus kami. Oh, be glorified and magnified. Oh God, I be glorified and magnified. Oh, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat, yang terbaik bagi Tuhan Yesus yang luar biasa yang telah lahir bagi setiap kita, saudara. Haleluya. Sorak-sorai bagimu Tuhan Yesus, pujian yang terbaik, penyembahan dari setiap kami yang mengasihimu. Kami berikan di hari Natal ini Tuhan. Kami percaya hari Natal kami boleh menerima janji-janji Tuhan. Kuasamu, mujizatmu Tuhan masih ada bagi kami yang percaya kepadamu. Ini hati kami yang mengasihi. Di dalam nama Yesus kita mengucap syukur sama-sama, katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Jumpai kiri kanan depan belakang, memberikan salam. Katakan Merry Christmas. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mencintaimu. Dia memberkati setiap kita. Haleluya. Sama-sama kita memuliakan Tuhan di hari Natal ini. Come on. Kami percaya Tuhan, bukan kebetulan kami boleh datang di tempat ini, gereja Tiberias, sebab Tuhan Yesus yang bersatukan setiap kami. Angkat tanganmu, kasih suaramu yang terbaik bagi Tuhan. Katakan sama-sama, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Katakan bila hatimu seperti hati, bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari surga mana. Katakan asalkan engkau bila hatimu seperti
Mari pandang kiri kanan saudara pagi hari ini. Bila hatimu kasih senyum yang terbaik saudara. Saling mengasihi, saling percaya Tuhan itu selalu baik. Saudariku, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Oh Tuhan, dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga lah, cinta keluarga lah. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Tuhan aku mengucap syukur Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga lah, cinta keluarga lah. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus saudara. Siapa yang siap menerima kado Natal yang terbaik boleh angkat tangannya sama-sama saudara. Ini hari Natal, percayalah akan mujizat Tuhan. Dia baik selalu selama-lamanya. Kasih-Mu yang mari dimana semuanya. One, two, three, go. Sama-sama katakan saudara. Dalam Yesus. Haleluya. Cinta keluarga lah, cinta keluarga lah. Ku cinta keluarga Allah. Sama-sama kan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku mencari keluarganya Tuhan. Katakan ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Katakan semuanya. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya. Lambaikan tangan bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Aku percaya Tuhan melimpah bagi kami yang percaya. Dalam Yesus ada sukacita. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Tepuk tangan yang bersukacita karena Tuhan Yesus. Yang bersyukur di hari Natal ini boleh lambaikan tangan Bapak Ibu sekali. Boleh kasih salam senyum setiap jemaat Tuhan lainnya. Katakan selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati, amin. Sama-sama. Hey, hey. Mari bertepuk tangan bagi Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus Tuhan. Surga bergema, lagi Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah,
mulia. Tiberias, mari sama-sama di hari Natal ini dengan penuh ucapan syukur sama Tuhan. Lintas surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah, damai soraklah serta perlindungan kabar baik, lahir Kristus Bang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bangsa-bangsa bangkitlah, damai soraklah serta perlindungan kabar baik, lahir Kristus Bang ajaib. Kita surga bergema, sama-sama. Bangsa-bangsa bangkitlah, damai soraklah serta perlindungan kabar baik, lahir Kristus Bang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia. Mari tepuk tangan di atas kepala kita bagi Raja mulia, Yesus Tuhan. Boleh lebih dahsyat lagi tepuk tangan bagi Allah kita. Ini syukur kami Tuhan. Ayo mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Boleh angkat tangan Bapak Ibu. Marilah pandang Tuhanlah. Boleh lambaikan tangan di Belia. Sembah dan puji. Amin. Lebih dahsyat lagi bagi Allah kita. Sembah. Mari sembah Tuhan. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah aja. Bagi Raja
tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bisa lebih dahsyat lagi kita bersyukur, amin. Bisa lebih dahsyat lagi kita bersuka cita. Sebab kita ada hari ini semuanya karena Yesus Tuhan, amin. Yang mau lahir menyelamatkan Bapak Ibu. Beri tepuk tangan di atas kepala kita. Mari gereja Tiberias, mari sama-sama bersyukur. One, two, three, go. Dia mati untuk kami, Dia bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala. Mari Bapak Ibu sama-sama katakan, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Allah kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sama-sama bersyukur. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Katakan Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Sang Penebus Juru Selamat dunia. Mari tepuk tangan di atas kepala kita. Dia lahir, Dia lahir, Dia lahir, Dia lahir. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus, Dia Yesus, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Amin. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Segala pujian syukur, segala hormat bagi Tuhan. Haleluya. Sang Penebus namanya Tuhan Yesus, amin. Sang Penyelamat namanya Tuhan Yesus, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Angkat tanganmu tinggi sama-sama saudara di hari Natal ini. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk berkat anugerah-Mu yang sungguh dahsyat. Kami boleh menerima keselamatan melalui kelahiran anak-Mu yang tunggal ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas karena kasih-Mu, atas karena betapa Engkau mengasihi setiap kami Tuhan. Kami boleh dijamin kehidupannya oleh karena Engkau ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur apapun keadaan kami Tuhan, apapun yang kami hadapi, apapun yang mungkin sedang kami lalui Tuhan Yesus. Tuhan, kami putuskan untuk tetap mengucap syukur di hari Natal ini. Engkaulah Tuhan yang layak kami sembah, Engkaulah Tuhan yang layak untuk kami puji. Di dalam nama Yesus terpujilah Engkau Tuhan dari setiap kami ya Bapa. Ini pujian kami mengingat terang-Mu yang ajaib bagi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita percaya
Sama-sama katakan amin, tepuk tangan yang paling meriah hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, saudara. Lebih meriah lagi bagi Tuhan kita, saudara. Oh Tuhan, kami sambut terang-Mu Tuhan. Hari dalam hidupku, lupakan segalanya. Kau tuntun setiap langkahku mulai saat itu. Kau angkatku dari gelap menuju terang-Mu. Kau berikan segalanya yang ada padamu. Dan kini kuat hidupku bagimu. Ku berikan sembahku bagi Raja mulia. Terang-Mu bercahaya, terang-Mu bercahaya, bersinarlah dalamku, melalui diriku. Terang-Mu bercahaya, terang-Mu bercahaya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus, terang yang abadi. Angkat tanganmu gereja Tiberias, terima terang Tuhan di hari Natal ini. Dia hadir dalam hidupmu bersama-sama. Hadir dalam hidupku, lupakan segalanya. Untuk setiap langkahku mulai saat itu. Kau angkatku dari gelap menuju terang-Mu Tuhan. Kau berikan segalanya yang ada padamu. Dan kami bawa Tuhan, ku bawa ini hidup kami Tuhan Yesus bagimu. Ku berikan sembahku bagi Raja mulia. Terang-Mu bercahaya, terang-Mu bercahaya, bersinarlah melalui diriku. Terang-Mu bercahaya, terang-Mu bercahaya. Ku berikan sembahku bagi Raja mulia. Terang-Mu bercahaya, terang-Mu Tuhan. Sinar-Mu yang terang Tuhan menjumpai setiap mereka yang bercahaya. Terang-Mu bercahaya. Kami berikan yang terbaik Tuhan Yesus. Penyembahan kami bagi Tuhan. Mari bersama-sama angkat tanganmu gereja Tiberias. Di hari Natal ini angkat tanganmu. Ku berikan pujian bagi Raja mulia. Terang dunia Yesus Kristus Sang Penebus. Ku berikan pujian bagi Raja mulia. Terang-Mu bercahaya.
Ku bawa hidupku bagi Tuhanmu, saudara. Mari bersama-sama gereja Tuhan. Dan kini aku bawa kepadamu Tuhan seluruh hidupku untuk memuliakan Tuhan. Oh, bagi Tuhan. Dan ini ku bawa hidupku di altar-Mu Tuhan. Oh, dan kini ku bawa hidupku bagi Tuhan, bagi-Mu. Ku berikan sembahku bagi Raja mulia. Terang-Mu bercahaya, terang-Mu bercahaya. Bersinarlah Tuhan dalamku, melalui diriku. Terang-Mu bercahaya, terang-Mu bercahaya. Ku berikan sembahku bagi Raja mulia. Terang-Mu bercahaya, terang-Mu bercahaya. Bersinarlah dalamku, melalui diriku. Terang-Mu bercahaya, terang-Mu bercahaya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus, saudara. Angkat tanganmu, mulai bangun mesbah di hadapan Tuhan di hari Natal ini. Ku berikan sembahku Tuhan. Oh, Yesus. Haleluya, haleluya. Tangan-Mu, kasih-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Wow, haleluya. Kami percaya Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya Tuhan, haleluya. Ku berserah, ku menyembah Tuhan. Wow, terang-Mu, kasih-Mu berlimpah. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami datang Tuhan untuk memuliakan Engkau. Menyerahkan kehidupan kami Tuhan seutuhnya dalam tangan kasih karunia Tuhan yang menopang setiap kehidupan kami, yang menjamah menguatkan, terlebih Tuhan Yesus untuk menyelamatkan setiap kami. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami percaya. Ambil waktu di hari Natal ini saudara untuk berdoa, untuk mengucap syukur, grateful di hadapan Tuhan. Grateful di hadapan Tuhan. Mengucap syukur adalah tanda kita percaya seutuhnya akan rancangan Tuhan yang ajaib. Kami angkat kedua tangan kami Tuhan untuk menerima kasih-Mu kembali datang di hadapan-Mu ya Bapa. Ampuni kami kalau kami punya kesalahan Tuhan Yesus. Kalau kami mulai jauh Tuhan, kalau kami mulai asing dengan hadirat Tuhan. Tapi hari ini kami kembali Tuhan Yesus dalam hadirat-Mu untuk membawa hidup kami terus memuliakan Tuhan. Pegang hidup ini Tuhan. Campur tanganlah di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih.
ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Sama-sama. Kau ku sembah. Angkat tanganmu mengucap syukurlah. Aku berterima kasih Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari angkat tanganmu dengan suara yang paling lantang, katakan Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah Tuhan. Engkau yang di rumah angkat tanganmu, bangun mesbah, angkat tanganmu, percayalah penyembahan kami kepada Yesus. Ku sembah. Mari berdoa. Hari Natal malam keajaiban. Hari Natal hari keajaiban di hadapan Tuhan Yesus. Sembah, oh Yesus. Mari bersama-sama katakan Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh, oh, Kau ku sembah, oh Tuhan. Engkau bebas berlutut, boleh mengangkat tanganmu, percaya katakan Kau ku ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita, saudara. Sorakan haleluya. Tuhan Yesus yang kami sembah, Tuhan Yesus yang kami rayakan, dan kami terima kasih keselamatan dari Engkau saja. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Ini segenap pujian Natal kami mengingat perbuatan Tuhan yang telah diadakan bagi kami untuk kami yang berdosa. Kami mengucap syukur
Tuhan kami penuh dengan kasih. Hari ini datanglah Tuhan, kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini, di gereja-Mu Tiberias Indonesia, sama seperti di sorga. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, saudara. Silakan kembali duduk, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari Natal ini bersama-sama kita boleh merasakan kebaikan Tuhan, hadirat Tuhan, damai sukacita yang kita boleh rasakan waktu kita menyembah Tuhan. Dan saat ini sama-sama kita akan saksikan video highlight. Selamat menyaksikan. Menyambut kelahiran atau kedatangan Allah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus dalam kesucian, telah diberikan keluarga Yusuf dan Maria, sebuah teladan bagi kita. Ada beberapa catatan kehidupan Yusuf dan Maria dalam menyambut kelahiran Yesus. Yusuf dan Maria menjaga kekudusan selama masa pertunangan. Marilah kita juga hidup di dalam kekudusan Allah. Ya, karena Tuhan Yesus katakan, Allah katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus adanya. Kudus adalah bersih dari dosa, bersih dari kemunafikan, bersih dari kejahatan. Dan Yusuf dan Maria semangat dalam menerima keadaan. Meskipun apapun yang dituju kita dalam hidup ini, kita kadang-kadang kita mau meraih sesuatu, tapi ternyata kandas misalnya. Mari kita tetap semangat dalam menerima keadaan. Pasti Tuhan Yesus mau memberikan kepada kita hal yang lebih baik. Dan kemudian Yusuf dan Maria penuh ketaatan kepada Allah dan kepada pemerintah. Marilah kita juga jangan melawan pemerintah, tetapi kita taat dan patuh kepada pemerintah. Mari Bapak Ibu sama-sama kita boleh kasih tepuk tangan buat kasih setia kebaikan Tuhan Yesus di hari Natal ini. Video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darmiati Pariaji, Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari sama-sama di pagi hari ini kita akan mendengar dan membaca suara gembala terkasih Ibu Pendeta Darmiati Pariaji. Saya bacakan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan suara gembala dengan judul Bagaimana sikap kita dalam menyambut Natal. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, kami bersyukur rangkaian acara Natal di daerah-daerah berlangsung meriah dan penuh sukacita. Banyak jiwa-jiwa baru yang bertobat dan diselamatkan. Pada saat acara Natal di Manado, Pendeta Argo Pariaji berdoa menolak hujan, dan tiba-tiba hujan berhenti dan seluruh jemaat bersukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah berkenan atas seluruh rangkaian perayaan Natal Gereja Tiberias Indonesia. Mulai dari perayaan Natal di Stadion Utama Gelora Bung Karno sampai ke Natal di daerah-daerah. Biarlah semua jemaat yang merayakan Natal bersama Tiberias diprogramkan berkumpul dan pesta di kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, bagaimana sikap kita dalam menyambut Natal? Yang pertama, memiliki sikap yang selalu sukacita. Matius 2 ayat 1-12. Sesungguhnya peristiwa kelahiran Tuhan Yesus adalah peristiwa yang terbesar dalam sejarah manusia. Orang Majus menyambut Natal dengan sukacita. Mereka rela mengorbankan tenaga, waktu, dan segala sesuatu untuk datang menyembah Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Tuhan. Itu sebabnya sikap kita dalam menyambut Natal, marilah kita selalu bersukacita dalam hidup ini. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, tetaplah bersukacita karena Tuhan sangat mengasihi kita. Yang kedua, kita harus selalu berperilaku sebagai manusia baru. Efesus 4 ayat 20-23. Sikap kita dalam menyambut Natal, kita harus selalu berperilaku sebagai manusia baru. Kita buang perkataan dusta, kasar, mencuri, memendam amarah, menyimpan kepahitan, kegeraman, dan fitnah. Kita harus ramah seorang dengan yang lain, saling mengasihi dan berlaku yang baik. Sehingga melalui perilaku kita yang baik, nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang datang kepada Tuhan. Yang ketiga, kita cinta Tuhan dan kita cinta sesama tanpa syarat. Lukas 2 ayat 8-20. Pemilihan Allah atas para gembala domba untuk menerima berita Natal adalah sesuatu yang menarik. Kenapa kepada para gembala? Karena para gembala domba ini menjaga domba-dombanya dengan baik. Dan mereka ini hidup sederhana. Ini mengajarkan kita untuk harus mengasihi jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus untuk diselamatkan dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat. Itu sebabnya Natal merupakan sarana penginjilan,
Maka sikap kita dalam menyambut Natal adalah kita harus mengasihi Tuhan dan sesama tanpa syarat, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan untuk diselamatkan. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, sama-sama kita boleh kasih tepuk tangan buat kebaikan Tuhan. Demikian suara gembala yang memberkati Bapak Ibu dan saya. Mari sama-sama di hari Natal ini, sama-sama kita siapkan hati. Kita akan diberkati, diajar, diubahkan, dididik oleh firman Tuhan. Kembali satukan hati, sama-sama kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang tanpa syarat Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus mengasihi kami lebih dulu. Biarlah segala pujian pengagungan kami di hari Natal ini kami kembalikan semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami mau katakan kami ada hari ini semuanya karena belas kasihan Tuhan. Kami bersyukur buat semuanya yang Tuhan kerjakan dalam setiap hidup kami. Berkati juga Gereja Tiberias Indonesia. Berkati gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Disayang Tuhan, lebih lagi dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah bagi setiap kami. Sebab kami percaya iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang mengucap syukur, Bapak Ibu yang disayang sama Tuhan, Gereja Tiberias di hari Natal, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari buka hati kita. Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan hadir untuk melawat Bapak Ibu dan saya. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Kami kagum, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang berkorban, memberikan tubuh darah-Mu bagi kami. Angkat tangan Bapak Ibu, sama-sama dengan hati. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Katakan sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus, sembah puji Yesus, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Mari bersama-sama lebih sungguh lagi buka hati kita dengan iman, katakan sembah dan kita boleh bangkit berdiri sama-sama Gereja Tiberias, buka hati, sambut firman Tuhan. Sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, Sang Raja.
bersama-sama buka hati, angkat tangan Bapak Ibu. Sembah dan puji. Dengan kasih Kristus kami mengundang Kepala Sidang Gereja TPDS Indonesia, Ibu Pendeta Daniel Koreji. Sampaikan firman Tuhan bagi setiap kami. Sembah dan puji Yesus Sang Raja. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus akan hari ini ya Tuhan Yesus. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami ya Tuhan Yesus. Pada hari Natal ini Tuhan Yesus, kami berkumpul bersama, kami beribadah kepada Engkau, ibadah ucapan syukur kami kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau urapi kami semua. Urapi dan penuhi roh jiwa dan tubuh anak-anak-Mu yang hadir di gereja Nias. Ya Tuhan Yesus juga urapi dan penuhi roh jiwa dan tubuh anak-anak-Mu yang ibadah live streaming ya Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan Yesus, biarlah Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang lebih dahulu bekerja, Engkau yang lebih dulu berbicara dalam pemberitaan firman ini untuk menguatkan iman kami, untuk membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Dan berkati Pendeta Argo Pariaji yang hadir hari ini ya Tuhan Yesus untuk nanti mendoakan jemaat-Mu. Tuhan Yesus, berikan Tuhan Yesus kuasa dan wibawa dan juga kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi pada diri Argo untuk Argo mendoakan anak-anak-Mu yang hadir di gereja Nias pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Allah Roh Kudus mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita semua berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Saya ucapkan selamat hari Natal kepada saudara sekalian. Selamat hari Natal. Meskipun kita sudah Natal 7 Desember dan kemarin juga Natal cabang ya saudara sekalian. Tapi Desember adalah bulan Natal saudara sekalian. Bahkan November juga ada tempat-tempat tertentu. November juga sudah Natal, Januari juga masih Natal, saudara sekalian ya. Nah, tapi ada Pendeta Argo Pariaji nanti yang akan altar call mendoakan ya, saudara-saudara sekalian yang butuh untuk didoakan. Pendeta Argo Pariaji akan mendoakan saudara sekalian ya. Dan saya akan membawakan tema firman Tuhan yang berjudul orang-orang yang dipakai Allah dalam kelahiran Tuhan Yesus, saudara sekalian ya. Orang-orang yang dipakai Allah dalam kelahiran Yesus Kristus, saudara sekalian. Ya, saya bacakan di Mika 5 ayat 1-3, yang mana nomor 1 adalah orang yang dipakai dalam kelahiran Yesus Kristus adalah nabi-nabi pada perjanjian lama. Allah memakai nabi-nabi dalam perjanjian lama untuk menubuatkannya ya, saudara sekalian. Mika 5 ayat 1-3 katakan, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya, mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Ya saudara sekalian. Nah, kedatangan Allah ke dunia menjadi Yesus Kristus. Kitab Mika sudah menubuatkan. Kitab Mika adalah salah satu dari sekian banyak janji Allah kepada umatnya bahwa ia Allah akan mengirimkan penebus. Mika sudah menubuatkan tempat kelahiran Yesus Kristus 700 tahun sebelum peristiwa Natal terjadi, saudara. Ya, nah itu jadi hal yang pertama, orang-orang yang dipakai dalam kelahiran Tuhan Yesus Kristus adalah Allah memakai nabi-nabi perjanjian lama. Kemudian yang kedua, Allah memakai para gembala-gembala. Ya, saudara sekalian, saya bacakan di Lukas 2 ayat 10-20.
Lukas 2 ayat 10-20 katakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Jadi hal yang kedua, Allah memakai para gembala-gembala. Jadi siapa yang dipakai menjelang kelahiran Yesus Kristus adalah Allah memakai para gembala-gembala. Yang pertama tadi, Allah memakai para nabi-nabi pada perjanjian lama ya saudara sekalian. Janji-janji Allah sudah dinubuatkan pada nabi-nabi sebelumnya. Bahkan 700 tahun sebelumnya Mika menubuatkannya bahwa Yesus akan lahir di mana. Dan kemudian yang kedua, Allah memakai para gembala-gembala. Gembala-gembala domba ini saudara adalah orang-orang yang sederhana, yang bekerja seperti biasa dalam keadaan atau suasana yang sunyi, ya tenang. Mereka tidak menantikan sesuatu yang luar biasa, saudara sekalian. Tetapi tiba-tiba atau sekonyong-konyong mereka mengalami suatu kejadian yang luar biasa atau sangat ajaib. Ada malaikat datang, ya, dan kemudian memberitahu ya tentang Yesus lahir, di mana Yesus lahir. Dengan tergesa-gesa mereka jadi menemui bayi Yesus. Nah, kita yang telah mengetahui, kita nih sekarang sudah mengetahui dan mendengar firman Allah tentang Yesus. Nah, adakah kita menanggapinya seperti para gembala itu ya saudara sekalian? Mereka dengan sukacita mencari, menerobos saudara sekalian ya, segala halangan-halangan perjalanan yang jauh ya. Ya, otomatis mereka bersukacita. Nah, kita pun juga gitu. Adakah kita menanggapinya seperti para gembala itu saudara sekalian? Apakah kita sukacita di dalam Tuhan? Ya, kita harus sukacita. Karena jangan tangguhkan penyerahan diri kita kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara sekalian. Dan lalu juga gembala-gembala itu menyebarkan berita yang diberitakan Allah kepada mereka tentang Yesus, saudara sekalian. Di Lukas 2 ayat 17 dikatakan, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Jadi mereka memberitakan ya, memberitakan, menyebarkan kepada orang-orang bahwa juru selamat sudah lahir. Juru selamat akan lahir di sini, akan ada di sini gitu saudara sekalian. Nah, kita juga punya kewajiban untuk meneruskan apa yang sudah kita ketahui tentang Yesus sekarang ini saudara sekalian ya. Kita punya kewajiban untuk meneruskan. Jadi kita harus menjadi pewarta juga. Kita harus beritakan kabar baik, kabar sukacita ini saudara sekalian ya. Bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri, Allah yang hidup, Allah yang nyata, Allah yang merasakan apa yang kita rasakan, dan Allah yang menjawab apa yang kita butuhkan. Kita punya kewajiban untuk meneruskan apa yang kita ketahui tentang Yesus Kristus saudara sekalian. Kemudian juga di Lukas 12 ayat 39-40 ya saudara sekalian. Yesus katakan saudara sekalian, yang kita sudah tahu tentang Yesus. Yesus juga ngomong kan bahwa akan datang kembali ya saudara sekalian ya. Di Lukas 12 ayat 39-40 dikatakan, tetapi ketahuilah ini bahwa tuan rumah tahu, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Nah ayat 40 saya ulangi.
Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Yesus katakan akan datang kembali, saudara sekalian. Yang mana ia datang dengan waktu yang tidak disangka-sangka. Yaitu sewaktu orang sedang melakukan pekerjaannya sehari-hari. Atau sedang tidur, satu diangkat, satu tidak, saudara sekalian. Atau Tuhan Yesus datang nanti, ya kita tidak tahu kapan, saudara sekalian ya. Jadi kita harus siap sedia, berjaga-jaga dan waspada untuk jangan melakukan dosa dan kesalahan, saudara sekalian. Untuk kita siap, Tuhan Yesus datang sewaktu-waktu, kita sudah siap, saudara sekalian. Kita dalam kekudusannya Allah, saudara sekalian. Kita menjadi pelaku firman dalam kekudusan. Dan juga kita tidak tahu kapan kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Otomatis ya kita harus berjaga-jaga dan siap sedia, saudara sekalian. Harus sepenuh-penuhnya hidup di dalam Tuhan Yesus untuk tidak mendukakan hati Tuhan, saudara sekalian. Jadi hal yang kedua, orang-orang yang dipakai dalam kelahiran Tuhan Yesus Kristus ada Allah memakai para gembala-gembala, saudara sekalian. Nah yang ketiga, Allah memakai Yusuf dan Maria, saudara ya. Allah memakai Yusuf dan Maria. Saya bacakan Lukas 1 ayat 26 sampai 38 ya. Lukas 1, 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Ya. Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu pun, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, kita lihat di sini. Yusuf dan Maria adalah orang yang rendah hati dan sederhana, saudara sekalian. Ya, rendah hati seperti Maria katakan, sesungguhnya di Lukas 1 ayat 38 tadi yang terakhir. "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Yusuf dan Maria adalah orang yang rendah hati dan sederhana. Inilah tanggapan Maria dengan rendah hati mentaati kehendak dan perintah Allah, saudara sekalian. Yang mana dia seorang gadis, seorang perawan yang akan mengandung oleh Roh Kudus, ya, malaikat yang mengatakan. Nah, orang yang rendah hati dan taat sungguh menggembirakan banyak orang atau membuat sukacita bagi banyak orang, saudara sekalian. Sebagai orang yang beriman, marilah kita semua senantiasa hidup dan bertindak dengan taat dan rendah hati, saudara sekalian. Ketaatan kita terutama taat kepada kehendak dan perintah Allah, dan kita berpartisipasi mewujudkan karya keselamatan umat manusia dari dosa. Karya penyelamatan umat manusia dari dosa, saudara sekalian. Selamatkan manusia dari pengaruh negatif dunia, saudara ya. Dunia dan seisinya ketika diciptakan Allah semuanya sebenarnya baik adanya. Namun karena dosa dan keserakahan manusia, apa yang semula baik telah rusak, saudara. Jadi mari kita mempunyai kewajiban, ya saudara sekalian, untuk
anak-anak kita, cucu-cucu kita, saudara sekalian, sebagai orang tua, ya, sebagai oma opa. Untuk anak-anak kita serahkan kepada Allah, saudara sekalian. Yang mana mungkin pada suatu hari nanti Allah akan memakai anak-anak kita untuk membawa orang banyak ke jalan yang benar. Amin, saudara sekalian. Ya, seperti Yusuf dan Maria yang taat dan patuh pada perintah Tuhan, ya, saudara sekalian. Nah, kita juga didik anak-anak kita supaya seperti Yusuf dan Maria, rendah hati, taat dan patuh, ya. Kita serahkan anak-anak kita kepada Allah. Kita ya mungkin nanti suatu hari mereka akan dipakai dengan Tuhan yang luar biasa untuk membawa banyak orang ke jalan yang benar. Kita serahkanlah anak-anak kita untuk melayani Allah, saudara sekalian. Apapun profesi mereka, ya, apapun yang mereka kerjakan, layani untuk Tuhan. Kerjakanlah itu seolah-olah untuk Tuhan, dan kemudian juga dalam pelayanan menyelamatkan jiwa-jiwa terutama yang belum mengenal Tuhan Yesus, sehingga mereka dapat menjadi orang yang tulus, ya, anak-anak kita itu rendah hati seperti Yusuf dan Maria. Kita serahkan anak-anak kita untuk melayani Tuhan, saudara sekalian. Jadi hal yang ketiga, orang-orang yang dipakai dalam kelahiran Yesus Kristus adalah Allah memakai Yusuf dan Maria. Nah, yang keempat, saudara sekalian, Allah memakai para malaikat. Malaikat ini bukan orang yang memang malaikat, ya, utusan Tuhan, ya, saudara sekalian. Tapi Allah memakai para malaikat, saudara sekalian, ya. Jadi di Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Jadi yang keempat, siapa yang dipakai Allah? Allah memakai para malaikat, saudara. Malaikat-malaikat dipakai Allah untuk memberitakan kelahiran Yesus atau kedatangan Allah ke dunia di dalam Yesus. Sehingga kelahiran Yesus menjadi kesempatan bagi kita manusia untuk dapat melihat Allah, saudara sekalian. Kita bisa bersama dengan Allah. Ketika kita mengetahui Yesus, saudara sekalian, melalui Yesus kita mengerti akan Allah itu, ya, Allah pencipta bumi dan isinya. Nah, kita dapat ketahui isi hatinya Tuhan, apa maunya Allah, ya, kepada kita, apa juga yang tidak dikehendaki oleh Allah yang untuk kita lakukan. Nah, itu kita semua kita ketahui melalui Yesus, saudara sekalian. Karena Yesus adalah Allah sendiri yang turun ke dunia menjadi manusia, yaitu Yesus. Jadi mari kita persembahkan diri kita kembali kepada Allah untuk dipakainya, saudara sekalian. Ya, mari kita jangan di Natal ini jangan diam-diam saja sesudah Natal ini. Anda yang tadinya ya diam-diam saja, tenang-tenang saja, biasa-biasa saja. Berilah diri Anda untuk dipakai oleh Tuhan, saudara sekalian. Apapun profesi Anda, apapun pekerjaan Anda, apapun yang Anda lakukan, sejauh itu pekerjaan baik, ya, saudara sekalian. Ya, karena kita diminta untuk melakukan pekerjaan yang baik. Nah, relakanlah diri kita untuk dipakai oleh Tuhan Yesus. Jadi hal yang keempat, orang-orang yang dipakai dalam kelahiran Yesus Kristus, Allah memakai para malaikat. Nah, itulah orang-orang yang dipakai dalam kelahiran Yesus Kristus, saudara sekalian. Satu, Allah memakai nabi-nabi perjanjian lama. Kitab Mika adalah salah satu dari sekian banyak janji Allah akan penebus, ya. Dan nabi-nabi lainnya juga ada, Nabi Yeremia, Nabi siapa, ya, saudara sekalian. Tapi yang Mika jelas sekali adalah salah satu dari sekian banyak janji Allah yang akan penebus, ya, bahwa penebus Allah akan nebus manusia, ya. Dan sudah menubuatkan tempat kelahiran Kristus 700 tahun sebelum peristiwa Natal itu terjadi, saudara sekalian. Yang kedua, Allah memakai para gembala-gembala. Gembala domba adalah orang-orang yang sederhana, yang tidak berharap akan hal yang luar biasa. Tetapi sikapnya setelah mendapat berita Yesus merupakan hal yang luar biasa, ya, saudara sekalian. Ya, sikap mereka bersukacita, ya, setelah mendapatkan berita Yesus merupakan hal yang luar biasa bagi mereka. Dan yang ketiga, Allah memakai Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria adalah orang-orang yang rendah hati dan taat. Juga dalam melakukan respon kehendak Allah dikerjakan dengan tulus. Walaupun risiko yang dihadapi tidaklah mudah, ya, saudara sekalian, ya, karena dia seorang gadis, seorang perawan yang mana harus mengandung, ya, dari Roh Kudus, saudara sekalian. Dan itu zaman dulu itu bisa dirajam, ya, saudara sekalian. Tetapi ini adalah karya Allah, jadi Allah melindungi Maria
dan Yusuf juga tidak meninggalkan Maria. Mereka bertunangan di dalam kekudusan, ya. Terus sampai Maria melahirkan, Yusuf tidak menyentuh Maria. Mereka bertunangan dalam kekudusan. Nah, yang keempat, Allah memakai para malaikat. Malaikat dipakai oleh Allah untuk memberitakan kelahiran Yesus atau kedatangan Allah ke dunia di dalam Yesus, saudara sekalian. Nah, itulah saudara sekalian, 4 ya yang dipakai oleh Tuhan. 4, Allah memakai para nabi-nabi perjanjian lama, Allah memakai para gembala-gembala, dan Allah memakai Yusuf dan Maria, dan Allah memakai para malaikat, ya saudara sekalian, ya. Nah, itulah saudara sekalian. Marilah kita bersyukur di hari Natal ini, kita bersukacita, kita berada di dalam kebenaran Allah. Kita dibenarkan, ya, kita disucikan, kita dikuduskan, saudara sekalian. Dengan tubuh darah Yesus kita selalu disucikan. Ya, apalagi kita tiap sesi ibadah selalu menerima tubuh dan darah Yesus, menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, saudara sekalian. Marilah kita hidup di dalam kekudusan, tidak melanggar kekudusan, saudara sekalian. Jangan berbuat zina, jangan berbuat jahat, jangan mencuri, jangan korupsi, jangan berbuat jahatlah, saudara sekalian, ya. Betul-betul kita hidup di dalam kekudusan Allah. Dan kita bersyukur, ya, kita memuliakan Allah, kita di Yesus Kristus selama-lamanya kita hidup, ya, kita memuliakan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Tuhan Yesus, ya, menghendaki nama kita tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai tidak tercatat di dalam buku kitab kehidupan di sorga, kita mengalami kematian yang kedua atau lautan api selama-lamanya. Dan kemudian Tuhan Yesus menghendaki kita berjuang untuk masuk pintu yang sempit itu. Karena lebarlah pintu menuju kebinasaan. Yang mana artinya kita diminta untuk kita berjuang menjadi pelaku firman, hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, dan kita akan hidup di sorga, saudara sekalian. Dan kemudian juga Tuhan Yesus katakan, barang siapa menang, ia akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku telah menang dan duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya, saudara sekalian. Tuhan Yesus menghendaki kita juga berkemenangan, ya, di samping nanti akan ke sorga, akan menang masuk sorga, ya saudara, bahkan memerintah bersama Tuhan, ya saudara sekalian. Tetapi juga kita di bumi ini, kita diminta juga kita berkemenangan atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap, saudara sekalian. Ada percakapan antara Petrus dan Tuhan Yesus. Petrus pernah menanyakan kepada Tuhan Yesus, Yesus, kami sudah mengikut Engkau, apa yang akan kami peroleh? Nah, Tuhan Yesus katakan kepada Petrus, kamu akan memerintah bersama-sama dengan aku, dibalas 100 kali lipat, dan hidup kekal, saudara sekalian, ya. Dan juga Tuhan Yesus juga memerintahkan kita untuk selalu menyatu dengan tubuh darahnya, saudara sekalian, ya. Artinya kita memperingati, ya, mengingat karya keselamatan yang Allah kerjakan di dalam Yesus. Yesus sudah menumpahkan darahnya yang mahal itu untuk keselamatan kita. Nah, Tuhan Yesus janji kalau kita selalu menyatu dengan tubuh darahnya, kita mengingat karya keselamatan yang telah dikerjakan, saudara sekalian, maka Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, hal-hal yang spektakuler, hal luar biasa, hal-hal yang spiritual luar biasa, dan mujizat besar bisa terjadi melalui hidup kita. Marilah kita, saudara sekalian, dalam hidup ini selalu bertobat, setiap saat bertobat, tiap hari bertobat, tiap hari juga belajar dan belajar. Tidak ada orang jadi pandai, belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Dan kemudian berjaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan, saudara sekalian. Nah, itulah saudara sekalian, sekali lagi selamat hari Natal kepada saudara sekalian. Ya, saya ucapkan selamat hari Natal. Ya, ini nanti yang hadir Pendeta Argo Pariaji, ya saudara sekalian, yang akan mendoakan saudara-saudara pada altar call nanti, ya. Terima kasih saudara sekalian, terima kasih. Ya, itulah orang-orang yang dipakai dalam kelahiran Yesus. Allah memakai nabi-nabi perjanjian lama, Allah memakai para gembala, dan Allah memakai Yusuf dan Maria, dan Allah memakai para malaikat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta FGC Gereja Nias. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Gembala Sidang yang kami kasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Firman Tuhan yang luar biasa di hari Natal ini, kami percaya firman ini boleh menjadi pedoman agar kami semua terus berjalan, yaitu dalam tuntunan Tuhan, pemeliharaan Tuhan.
Terima kasih Ibu Gembala, doa kami untuk Ibu dan keluarga senantiasa diberi kesehatan, umur panjang, dan Tuhan terus pakai secara luar biasa untuk mempersiapkan Jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Terima kasih Ibu Gembala. Saudara diberkati Tuhan, amin. Boleh lihat tangan-tangannya diberkati. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saudara, hari ini Gembala Sidang kita mengajar tentang orang-orang yang dipakai Tuhan dalam kelahiran Tuhan Yesus. Maka ada 4, yaitu tokoh-tokoh yang dipakai Tuhan dalam kelahiran Yesus. Yang pertama adalah para nabi-nabi, yaitu Nabi Mika, Yesaya, Yeremia, dan mereka semua menubuatkan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Yang kedua adalah para gembala, yaitu orang-orang yang mau rendah hati dan mau berkorban dan akhirnya dipakai Tuhan. Yang ketiga adalah yaitu Yusuf dan Maria, orang-orang yang mau taat akan perintah Tuhan. Dan yang keempat adalah para malaikat. Jadi kesimpulannya saudara bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja, amin. Tuhan tidak pakai orang yang hebat, Tuhan tidak pakai orang yang pintar, tapi Tuhan mau pakai orang yang mau, amin. Sepanjang saudara mau ikut tuntunan Tuhan, saudara bisa dipakai Tuhan, amin. Maka gereja Tiberias juga Tuhan pakai, Ibu Gembala juga mendiang Pak Pariaji dipakai Tuhan. Kenapa saudara? Karena yaitu punya prinsip hidup pengorbanan. Hidup adalah pengorbanan. Maka gereja Tiberias dibangun atas dasar pengorbanan dan sampai hari ini terus dilakukan sampai Tuhan datang. Maka mari kita keluarga-keluarga senantiasa saling mengasihi, saling mengampuni. Suami berkorban untuk keluarga, istri berkorban untuk keluarga. Siapapun yang berkorban, ya memang Tuhan udah berkorban di atas kayu salib. Tapi kita juga harus berkorban untuk keluarga kita, orang-orang terdekat kita. Maka Tuhan pasti pakai kita semua. Katakan amin. Maka hari ini siapapun saudara yang mau dipakai Tuhan, sederhana saja. Yang pertama adalah saudara mau taat kepada Tuhan. Yang kedua saudara harus memberi buah. Maka buah itu ada 2, yaitu buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera. Ada 9 buah roh, maka saudara harus kenakan itu. Dan yang kedua kita harus menghasilkan buah, yaitu jiwa-jiwa saudara. Maka doakan keluargamu, ini hari Natal saudara. Doakan keluargamu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, supaya mereka diselamatkan Tuhan. Amin. Saya dulu saudara berdoa untuk orang tua saya, untuk papa saya, yaitu berdoa 2 tahun. Dan hasilnya apa? Diselamatkan Tuhan. Hari ini saya doa keluarga saudara diselamatkan, amin. Anak-anak saudara diselamatkan. Dan kita semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga, amin. Sama-sama kita berdoa, sama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami merayakan Natal. Natal, Tuhan Yesus datang karena mengasihi aku. Natal, Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan aku. Natal, Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup bagiku. Dan aku percaya Tuhan juga bisa pakai aku untuk menjadi berkat bagi keluargaku. Kami doa Tuhan, Natal ini keluarga kami diselamatkan dan kami semua menerima kado yang terindah dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang kami dengar pada hari Natal ini. Dan kami berdoa untuk gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan pakai secara luar biasa untuk terus mempersiapkan Jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Juga sebentar Pendeta Argo Pariaji akan memimpin kami di dalam sakramen perjamuan kudus. Biar kuasa dari sorga, pengurapan, menyertai hamba-Mu Pendeta Argo Pariaji. Dan sebentar sebagai rasa syukur kami di hari Natal ini, kami akan membawa korban syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Bersama-sama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus di hari Natal ini saudara. Saudara boleh siapkan roti dan anggur. Bersama-sama kita dengan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersama-sama gereja Tiberias angkat suara kita katakan tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh dan darah. Mari gereja Tiberias kita beri
bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita sambut tubuh dan darah Kristus pada hari Natal ini, saudara. Haleluya. Mohon yang terkasih, Pendeta Anggo Pariaji. Variasi boleh bersedia kami dalam perjamuan kudus pada hari Natal ini. Haleluya. Menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita akan perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Sebelumnya saya bacakan ayat firman Tuhan yang diambil dari Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah dan makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Jadi melalui kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, saudara sekalian, dosa kita diampuni dan kemudian kita juga dapat hidup kekal, saudara sekalian ya. Kita akan dibangkitkan pada zaman dan janji Tuhan Yesus, saudara sekalian. Kalau kita perjamuan kudus, kita menyatu dengan tubuh darah Yesus. Tuhan Yesus katakan, kamu akan hidup oleh aku, ya, akan hidup oleh aku nanti kelak di sorga, akan hidup bersama Tuhan Yesus, dan kemudian juga waktu di bumi, ya, seperti yang doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, lah, hidup kita di bumi seperti di sorga. Ini Allah sendiri loh, Yesus sendiri, Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan kita doa, hidup kita di bumi seperti di sorga. Minta kepada Tuhan Yesus. Jadi kita selalu doalah ya, doa Bapa kami itu ya. Dan berilah kami pada hari ini makanan kami yang sesuai dan ampunilah kesalahan kami. Semuanya itu kita sebut saudara sekalian ya. Anda sudah doa macam-macam, kemudian Anda sudah doa yang Anda minta atau apa. Dan kemudian doa Bapa kami ya saudara sekalian. Nah kemudian Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Dan orang yang menungganginya bernama Maut. Dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampan dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi, saudara sekalian. Kita lihat Wahyu 6 ayat 6, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Berarti semakin hari akan semakin sulit, mahal, sulit, susah, sukar, saudara sekalian. Ya, mana akan tidak menentu ya saudara sekalian. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu, artinya kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, menjadi pelaku daripada firman-Nya, hidup menyenangkan hati Allah dan hidup di dalam kekudusannya Allah, maka kita tidak akan mengalami resesi, kita tidak akan dirusakkan, kita tidak akan selalu berkemenangan saudara sekalian atas masalah finansial, atas masalah kesehatan, saudara sekalian. Kita akan berkemenangan, saudara sekalian, yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus, ya saudara sekalian. Kita minta kepada Tuhan Yesus, kita ingat bahwa kita yang ada minyak dan anggur, saudara sekalian, tidak akan dirusakkan. Janganlah rusakkan minyak dan anggur ini suara dari tata Allah, saudara sekalian. Nah itulah saudara sekalian, marilah kita sekarang akan perjamuan kudus. Ya, kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama,
yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa, dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib, sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa, tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus Kristus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna. Tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal. Tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal. Tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak diabetes. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak COVID-19, aku tolak influenza A, influenza B, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas, urapi liverku sempurna sehat. Tidak sakit kanker liver. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing. Sebutkan nama sakit Anda masing-masing dan imani sakit Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau ada kebutuhan lain, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah finansial, suami, istri, anak, orang tua, minta kepada Tuhan Yesus saat ini. Dan ada masalah lain pun, minta kepada Tuhan Yesus saat ini. Dan imani doa Anda dijawab oleh Tuhan Yesus. Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik. Punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus.
Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Yang ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Keempat, minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal. Apa yang kami kerjakan selalu berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Kami selalu naik, tidak pernah turun. Inilah minyak urapan yang kudus, oleskan pada dahi dan kepada kepala Anda dan pada bagian yang sakit, dan Anda yang sakit imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu dan kami sudah memakai minyak urapan. Kami percaya penyertaan-Mu selalu ada pada kami ya Tuhan Yesus. Kami minta Engkau selalu berkenan kepada kami ya Tuhan Yesus. Apa yang kami lakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk Jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Sayangi Jemaat Gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus. Berikan Jemaat Gereja Tiberias Indonesia wibawa ilahi. Berikan kasih, kuasa, dan mujizat-Mu selalu terjadi pada Jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Dan berikan hikmat, akal, budi, dan pewahyuan dari sorga. Apa yang dilakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Berikan Jemaat Gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus berkat rohani. Mereka ada kuasa dan wibawa dari sorga. Mereka dapat menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh. Mereka dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan berkat jasmani ya Tuhan Yesus. Berikan Jemaat Gereja Tiberias Indonesia selalu sehat dan sembuh. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Jemaat Gereja Tiberias Indonesia selalu sehat dan sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, dan berikan berkat materi, apapun yang diperlukan selalu tercukupi. Kami tolak kekurangan, kami tolak kemiskinan, kami tolak kegagalan. Berikan Tuhan Yesus apa yang dikerjakan oleh Jemaat Gereja Tiberias Indonesia dibuat berhasil, selalu naik, tidak pernah turun, dari kepala bukan ekor Tuhan Yesus. Berikan juga penghasilan yang lebih dari cukup untuk Jemaat Gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus. Mereka tidak kekurangan apapun, kami minta kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pendeta-pendeta di Gereja Tiberias Indonesia. Mereka berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga. Tanda-tanda heran menyertai, dan berikan apa yang diperlukan dalam hidup selalu tercukupi. Hamba berdoa untuk para koordinator, pekerja, choir, greeter, usher, dan juga tim worship, dan juga media, dan juga kids dan Boanerges, semua dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa, dan apapun yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk Gereja Tiberias Indonesia, Tuhan Yesus, Kau sayangi Gereja Tiberias Indonesia, berikan kasih-Mu, kuasa-Mu, dan mujizat-Mu selalu terjadi di dalam Gereja Tiberias Indonesia dan dialami oleh Jemaat Gereja Tiberias Indonesia dan orang Kristen pada umumnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dan hamba berdoa untuk Pak Anggoro dan istri dan anak diberkati, Pak Kiat dan Ibu Susan diberkati, Yeni Suryogo diberkati, Pak Yafid, Ibu Lili diberkati, Pak David Kristianto Abiata diberkati, Ibu Papi, Pak David dan Ibu Eli dan Robi dan kedua cucunya diberkati, Pak David Raja diberkati, Pak Dama di Bekasi diberkati, Ibu Marta sehat sembuh, dan Pak Ganda Simatupang diberkati, Ibu Teni diberkati, Liana Antoni diberkati, Raymond diberkati, Lia Pardiman diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba serahkan Gereja Tiberias Indonesia, untuk Kau sayangi, Engkau berkati, Kau limpahkan dengan segala jiwa-jiwa baru Tuhan Yesus yang belum di dalam Engkau. Pakai Jemaat Gereja Tiberias Indonesia menjadi alat-Mu yang tangguh di dalam tangan Engkau, menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga, dan pakai Gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus. Terima kasih. Hamba serahkan Gereja Tiberias Indonesia untuk Kau sayangi, dan kami serahkan
Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya, ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta Agus Gede Jeremias. Kita akan terima berkat Tuhan, saudara. Saudara yang mau didoakan boleh maju ke depan. Nanti kita akan bersama tim doakan dengan minyak urapan. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu. Tuhan Yesus, kami doa siapapun yang terima berkat hari ini dimeteraikan sebagai warga sorga. Kami doa siapapun yang seperjamuan kudus bersama kami hari ini akan bangkit pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, akan menjadi tetangga di sorga, akan menyambut engkau pada kedatanganmu yang kedua kali, second coming. Kami doa siapapun yang sakit hari ini disembuhkan, siapapun yang letih lesu, berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan, Tuhan berkati. Yang krisis ekonomi dibebaskan, segala kutuk-kutuk dihancurkan. Kami doa yang belum punya rumah, Tuhan berkati, Tuhan sayangi punya rumah. Yang belum punya pekerjaan, Tuhan berkati pekerjaan, usaha yang berhasil. Kami doa untuk pasangan suami istri punya keturunan ilahi, masuk tahun baru punya keturunan ilahi. Kami doa di hari Natal ini, kami semua yang terima berkat hari ini, yang seperjamuan kudus, kami dimeteraikan warga sorga. Kami doa agar mereka semua bersama keluarga diberkati. Anda dan saya sepanjang masa, Anda dan saya, keluargamu, keluargaku sepanjang masa, tetangga di sorga. Amin. Bagi Bapak Saudara kasih dalam Tuhan yang rindu doakan, saudara boleh maju ke depan. Hambanya Bapak Pendeta Argo Pariaji dan juga Bapak Pendeta Elvis akan membantu melayani pada hari Natal ini, saudara. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu. Tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu. Tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu.
kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu, udara-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu, tubuh darah-Mu sempurnakanku, baru serupa gambaran-Mu. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu, tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu, tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, jalan
daripada kita pada siang hari saudara. Selamat hari Natal.